Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas sistem kontrol adaptif, yaitu perancangan kontrol MPPT dengan metode PNO pada sistem panel surya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang mana beranggotakan saya sendiri Mas Rustiandi dengan NIM 2023-11301 bersama teman-teman saya. Aditya Rahmat dari NIM 2023-1102. Saya Muhammad Alfauzi Faranti 2023-11105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Arifiansyah dengan NIM 2023-11183. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Pertama yaitu pendahuluan dari MPT pada PTLS, di mana pembangkit listrik tenaga surya menghasilkan listrik dari energi matahari melalui proses fotovoltaik. Pada penggunaan langsung, panel surya dapat memberikan tegangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan beban karena outputnya yang bersifat nonlinear dan sangat dipengaruhi kondisi cuaca serta temperatur. Oleh karena itu, diperlukan sistem optimasi daya seperti maksimum power point tracking (MPPT). Terdapat dua metode optimasi panel surya, yaitu metode dinamis yang menggerakkan panel mengikuti posisi matahari dan metode statis MPPT yang menggunakan konverter daya untuk mencari titik daya maksimum pada kurva PV. MPPT umumnya terdiri dari konverter DC, dan algoritma pengendali. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu pendahuluan MPPT pada PLS. Nah, di sini terdapat berbagai algoritma MPPT telah dikembangkan, salah satunya Performance and Observer atau PNO. Algoritma PNO bekerja dengan mengubah tegangan panel melalui pengaturan duty cycle converter, kemudian mengamati perubahan daya hingga mencapai titik daya maksimum. Penelitian ini merancang dan mensimulasikan sistem MPPT. Ini terdapat kurva karakteristik. Ya. Nah, yang pertama itu kurva I sampai dengan C. Pada kurva ini sampai dengan C, ketika panel di short harus mencapai nilai maksimum yang disebut ISC. Sedangkan ketika panel dalam kondisi open circuit, tegangan mencapai nilai maksimum POC dengan arus nol di antara kedua titik. Dapat kondisi di mana kombinasi arus dan tegangan menghasilkan daya tinggi. Selanjutnya pada kurva P sampai dengan C, kurva P sampai dengan C menunjukkan perubahan daya terhadap tegangan. Daya meningkat, naiknya tegangan hingga mencapai titik puncak yang disebut maksimum power point atau MPP. Kemudian menurun hingga 0 pada POC. Titik MPP ini merupakan kondisi kerja paling optimal bagi panel surya. Nah, selanjutnya ada maximum power point tracking. Nah, di sini terdapat maximum power point tracking tracker atau MPPT merupakan teknik pelacakan titik daya keluaran sistem PV. Prinsip kerja MPPT adalah membaca setiap keluaran di kurva karakteristik P sampai dengan C pada panel surya. Sistem kendali MPPT akan mengubah prinsip kerja sehingga konverter memaksakan kerja panel surya sesuai kemampuan untuk selalu mencapai titik daya maksimum. MPPT bukan hanya merupakan sebuah sistem mekanis yang membuat sistem panel surya bergerak mengikuti sesuai arah datang
intensitas matahari, tapi juga sistem elektronik yang bekerja untuk mengoptimalkan keluaran daya dari panel surya. Selanjutnya, boleh ini. Oke, baik, di sini ada algoritma perturb and observe, yang dimana algoritma perturb dan observe atau PNO adalah metode MPPT yang bekerja dengan cara mengganggu perturb tegangan panel surya melalui perubahan duty cycle pada konverter. Kemudian mengamati observe perubahan daya yang terjadi jika perubahan tegangan menyebabkan daya meningkat, maka duty cycle dilanjutkan ke arah yang sama. Namun jika daya menurun, maka arah perubahan duty cycle dibalik. Proses ini dilakukan terus-menerus sehingga titik kerja panel berpindah menuju maksimum power point atau MPP. Nah, di sini berikut ada MPPT di next saya. MPPT mekanis berbasis sensor pendeteksi cahaya, yaitu MPPT mekanis merupakan metode optimasi panel surya yang dilakukan bukan melalui pengaturan elektronik pada sisi konverter, tetapi dengan menggerakkan fisik panel surya agar selalu menghadap ke arah datangnya cahaya matahari secara optimal. Metode ini menggunakan sensor pendeteksi cahaya seperti LDR, fotodioda, atau sensor irradiance untuk mengetahui posisi matahari yang menghasilkan intensitas cahaya tertinggi. Berikut di sini ada wiring yaitu PWM dan MPPT serta kurva yang telah disimulasikan. Oke, next. MPPT mekanis berbasis sensor pendeteksi cahaya itu sistem bekerja dengan menempatkan dua atau lebih sensor cahaya pada posisi yang berbeda di sekitar panel. Ketika salah satu sensor mendeteksi cahaya lebih tinggi daripada sensor lainnya, pengendali misalnya menggunakan motor servo atau menggunakan motor stepper akan menggerakkan panel surya hingga kedua sensor membaca intensitas cahaya yang seimbang. Pada saat kondisi seimbang, panel surya berada pada sudut terbaik untuk menerima iradiasi maksimum. Dengan cara ini, MPPT mekanis dapat meningkatkan jumlah cahaya yang diterima panel, terutama pada kondisi matahari bergerak sepanjang hari meskipun tidak melakukan pelacakan titik daya maksimum pada kurva VP. Seperti MPPT elektronik, metode mekanis tetap mampu meningkatkan output energi karena panel selalu berada pada arah penyinaran terbaik. Oke, boleh di next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada diagram blok MPPT yang menggunakan dua sistem sekaligus, yaitu sistem MPPT elektronik dan MPPT mekanis. Pada MPPT elektronik, kita akan mengendalikan sistem panel surya ini berdasarkan input elektronik, yaitu menggunakan voltage and current sensor. Sedangkan pada MPPT mekanis, maka akan dilakukan peningkatan tegangan maksimumnya atau MPP-nya melalui pengaturan sudut dari si panel suryanya. Dapat dilihat pada MPPT elektroniknya menggunakan aktuator berupa boost converter. Boost converter ini akan digunakan untuk mengonversi arus menjadi tegangan, dalam artian digunakan untuk meningkatkan arusnya dengan tujuan mengurangi arusnya, tetapi akan meningkatkan tegangannya secara signifikan. Yang nantinya juga akan berpengaruh ke plan berupa listrik DC motor fotovoltaik. Nah, karena tentunya tidak semua sistem itu sempurna dari awal, maka di sini juga menggunakan feedback, yaitu voltage and current sensor, untuk mengetahui data tegangan dan arus maksimum yang dapat dimiliki oleh si panel surya. Selanjutnya ada MPPT mekanis, menggunakan aktuator berupa high torque motor servo atau motor servo yang memiliki torque besar dengan feedback berupa pyrometer yang merupakan versi peningkatan dari fotodioda sehingga dapat membaca sensor dengan lebih
lebih sensitif. Selanjutnya kedua sistem ini baik secara elektronik maupun mekanis akan bekerja sama untuk menyesuaikan plan listrik DC fotovoltaik dengan lebih baik. Jadi lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik MPPT elektronik maupun MPPT mekanis memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan daya yang dapat diambil dari panel surya. MPPT elektronik bekerja dengan mengatur titik operasi panel pada kurva PV melalui pengubahan duty cycle converter, sehingga panel selalu berada pada maksimum power point atau bagian MPP-nya, meskipun tidak terjadi perubahan iradians atau suhu. Sementara itu, MPPT mekanis meningkatkan daya dengan menggerakkan orientasi panel menggunakan sensor cahaya agar selalu menghadap langsung ke sumber iradiasi tertinggi, sehingga energi matahari yang diterima panel tetap maksimum. Dengan kombinasi keduanya, sistem PLTS dapat menghasilkan daya secara optimal dan lebih stabil sepanjang jalan. Oke, itu tadi penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait tugas kelompok pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.